Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mata kuliah sistem terdistribusi ini kita akan bahas mengenai load balancing, ya. Nah, kita lihat ada pemetaan, ya, permasalahan yang terjadi bagaimana load balancing ini, ya. Nah, bagaimana beban, ya, dari suatu server itu bisa kita manfaatkan secara optimal. Nah, jadi ketika ada request, ya, dari klien, itu ada semacam load balancer di sini, ya, bagaimana menyeimbangkan request dari klien yang banyak. Ya. Jadi ada dari 1, 2, 3 klien, bagaimana menyeimbangkan terhadap server yang tersedia di kita, ya, agar menjadi balance. Nah ini, ya, jadi di tengahnya di sini ada. Kalau yang tradisional, ya, yang klasik, itu biasanya setiap klien, ya, itu pasti akan langsung menuju server. Nah, ya. Jadi si klien akan langsung menuju ke server. Selain 1, klien 2, klien ketiga, ya. Jadi itu akan menuju atau merequest langsung terhadap server. Nah, server akan tentunya kelabakan, ya, kalau requestnya banyak. Nah, bagaimana kalau ada 2 server? Apakah klien ketiga ini server kedua, ataukah klien ke-1 ini ke server ke-1? Nah, seperti itu, ya. Jadi permasalahan yang terjadi itu bagaimana membalance, ya, bagaimana menyeimbangkan agar si user dapat mengakses server dan mendapatkan, ya, availability, ya, ketersediaan server resource-nya yang ada pada server itu, ya, server ke-1, server kedua. Kita kembali ke PowerPoint. Jadi di sini kita topiknya adalah mengenai pengertian, ya, kemudian algoritma dan tools. Load balancing di sini secara umum, ya, merupakan suatu jaringan komputer yang menggunakan metode untuk mendistribusikan beban, ya. Jadi beban kerjaan kita distribusikan ke dalam beberapa server, ya, 2 atau lebih, redundansi, ya. Suatu koneksi jaringan ini bagaimana agar seimbang, agar pekerjaan dapat berjalan secara optimal. Jadi permasalahan tadi, ya, itu bagaimana membagi-bagi resource yang ada ke sebuah layanan atau terhadap user, gitu, ya. Dan bagaimana agar server tersebut tidak overload, ya, kelebihan. Jadi yang satu server kelebihan, yang satu server kosong. Nah, bagaimana mengontrol hal tersebut? Di sini alasannya tadi, ya, waktu respon. Salah satu manfaatnya untuk meningkatkan respon time atau kecepatan akses. Bagaimana suatu pengunjung, ya, dapat dilayani oleh pelayan, ya, satu pengunjung satu pelayan, satu pengunjung satu pelayan. Berbeda dengan banyak pengunjung satu pelayan saja. Nah, itu akan berdampak kepada kinerja, ya. Maka di sini jika saling berbagi beban lalu lintas, maka akan lebih cepat karena tidak bertumpu pada satu server saja. Tadi yang saya bilang, ya, ada redundansi. Jadi ada server satu
itu ada user masuk 1 2 3 4 5 masuk ke server ke-1. User ke-6, ke-7, ke-8, ke-9 server kedua, atau bagaimana mekanismenya. Ini proses ada load balancing ya untuk membagi distribusi beban kerja pada suatu server gitu. Contoh lain, jika website kita sedang berjalan seimbang di beberapa server ya, kemudian salah satu server ada trouble gitu, maka kita masih mempunyai server yang lain. Bahkan si user tidak mengetahui ya, saya sedang mengakses server berapa gitu. Pernah saudara mengakses Facebook, tahu itu server keberapa? Padahal server Facebook tentunya bukan satu gitu. Banyak sekali. Jadi di sini proses pengaksesan pun tidak terhambat ya. Pengunjung web dapat terlayani gitu ya, siapapun itu. Jadi tidak menyadari bahwa salah satu server sedang gangguan. Jadi kalau ada yang gangguan, user lain akan dilemparkan ke server yang mana gitu. Nah, server load balancing di sini berarti diartikan sebagai sebuah proses dan teknologi yang mendistribusikan traffic pada beberapa server dengan menggunakan perangkat-perangkat jaringan. Perangkat tersebut menerima sebuah traffic dari tempat tertentu, kemudian traffic tersebut diarahkan ke beberapa server lainnya. Ya. Fungsinya di sini yang pertama tadi menerima traffic dari sebuah network. Ya. Misalkan web traffic dan mengarahkannya ke website tertentu. Gitu. Kemudian melakukan split, ya, split traffic yang tadi saya bilang ada 10 pengunjung. Ya. Apakah pengunjung 1, 2, 3 ini masuk ke server 1 atau ke server 2? Ya. 3, 4, 5 itu ke server mana? Jadi ada penentuan, proses penentuan user A itu harus kemana gitu ya, ke server 1 atau server kedua. Yang ketiga adalah memantau server dengan ya meyakinkan bahwa server tersebut bertanggung jawab terhadap traffic. Nah, jadi traffic tertentu atau server beban tertentu itu memiliki tanggung jawab terhadap traffic tertentu juga gitu. Jadi yang server yang seperti apa itu yang akan digunakan untuk menangani beberapa user misalkan permintaan. Nah, nanti kita ulas ya. Keempat, memberikan redundansi dengan mengaktifkan server lebih dari satu unit melalui mekanisme failover. Nah, ini juga nanti ada mekanisme jika ada server yang rusak itu failover, bagaimana mengganti dengan cadangannya gitu. Itu bisa auto load ya, auto replace gitu ya. Server cadangan itu akan naik menjadi server production ya. Yang kelima, menawarkan distribusi konten seperti pembacaan URL, interconnecting cookies, XML parsing dan sebagainya. Itu banyak ya interkoneksi. Jadi nanti permasalahan yang terjadi ketika sudah load balancing misalkan ya. Kan tentunya ada lagi proses mata kuliah teori sebelumnya, ada synchronize, bagaimana antar server ini bisa sinkron ya datanya gitu. Masukin data ke server 1, ternyata di server 2 tidak ada. Nah, itu bagaimana mendistribusikan hal tersebut sehingga semua sinkron ya. Ini ke algoritma ya. Sebelum ke algoritma berarti yang kita ulas tadi mengenai pemahaman ini ya. Jadi di tengah-tengah itu ada server load balancing. Nah, ini bisa fungsinya di sini bisa berupa hardware ya, software atau cloud ya. Jadi kita ke halaman berikutnya lah, nanti kita ulas. Nah, jadi antara klien ya, di sini ada klien misalkan ya, ada 3 klien, kemudian akan mengakses suatu resource server. Artinya di sini kita perlu load balancer ya. Kemudian baru dari sini ya kita masuk ke load balancer dulu. Load balancer baru diarahkan. Ada berapa server nih?
Misalkan ada 2 ya. Nah, jadi kapan user ke-1, ke-2, ke-3 itu mengakses? Apakah user ke-1 lari ke server ke-1 ya. Kemudian user kedua level masuk ke server kedua, dan ketiga ini di sini, atau ketiga ke server kedua. Nah itu. Jadi perlu di sini ada load balancing ya. Dapat berupa hardware, software, atau ada yang cloud ya. Nah, jadi kita ulas nanti satu-satu. Ya. Sebelum ke sini, di sini nanti logic untuk menentukan ya user 1 masuk ke server 1 atau ke server kedua itu ada algoritmanya. Nah, di sini yang pertama adalah round robin. Ini algoritma yang sudah cukup umum ya, banyak digunakan. Jadi merupakan salah satu algoritma penjadwalan proses paling sederhana, karena ya round robin ini mengirimkan setiap permintaan yang masuk ke server ya, kemudian tanpa ada prioritas. Jadi kayak tadi ya, ada user masuk, user 1 masukkan ke server 1, ada user kedua masukkan ke server kedua, ada user ketiga masukkan lagi ke server 1, terus 4 ke bawah ya, 5 ke atas, 6 ke bawah, seperti itu. Kelebihannya mudah dipahami ya, bekerja dengan efektif. Nah, kekurangannya apa di sini? Tidak ada pertimbangan bagaimana resource server ya, itu apakah sama atau tidak. Jadi sangat mungkin salah satu server itu overload ya, akibat tingginya request dan rendahnya kapasitas pemrosesan. Sedangkan server yang mempunyai kapasitas lebih besar itu bahkan tidak melakukan apapun, karena round robin ini tidak melihat perbedaan itu. Jadi ini cocok digunakan untuk server yang kondisinya memang sama semua speknya gitu. Ya tadi ya, round robin. Ada user ke-1 itu lari ke server 1, user kedua lari ke 2, user 3 lari lagi ke atas, 4 lari ke 4, 5 ke atas, 6 ke bawah ya. Jadi akan seperti ini. Nah, bagaimana kalau tadi ya ada weighted round robin? Di sini penjadwalan yang dirancang untuk penanganan yang lebih baik dari round robin. Nah, maksudnya apa? Di sini kalau weighted artinya melihat situasi atau spesifikasi si servernya. Jadi servernya kita kasih bobot. Apakah spek server ini lebih tinggi? Kasih kita bobot misalkan lebih tinggi daripada server yang lain. Ya, kelebihannya di sini metodenya sama, masih sederhana karena menggunakan round robin ya. Kemampuannya mengarahkan load ke banyak server tertentu. Nah, ini tadi karena weighted ya, melihat kondisi spesifikasi server tertentu. Kekurangannya ya, menentukan bobot masing-masing adalah admin. Jadi belum otomatis nih. Ya, masih manual. Ya, kita lihat. Nah, server 1 itu kita gambarkan dengan server yang lebih besar. Server 2 ini lebih kecil. Artinya di sini si admin harus mengeset berapa bobot server ke-1. Apakah 5:1 seperti ini atau seperti apa? Jadi ketika ada satu user itu masih ke-1, kedua masih ke-1 juga, karena berdasarkan bobot server 1 ini lebih tinggi daripada server kedua. Nah itu, karena di ini yang perlu di note adalah weighted round robin. Weighted ya, berarti beban servernya seperti apa. Tuh. Kemudian algoritma selanjutnya adalah list connection. Nah, kalau list connection ini mengarahkan koneksi dari jaringan server yang mempunyai jumlah koneksi aktif paling sedikit. Ini merupakan salah satu algoritma penjadwalan yang dinamis, karena ia harus menghitung jumlah koneksi yang aktif pada setiap server. Jadi ada plus minusnya ya. Kalau tadi round robin itu mutlak, ketika ada user diarahkan kemana. Tapi ketika list connection di sini, dia akan melihat apakah
koneksi aktif itu masih ada ya. Kalau masih ada ya tetap. Tapi kalau tidak ada harus pindah biar seimbang, balance ya. Kelebihannya keseimbangan pembagian kerja didasarkan pada jumlah koneksi yang aktif pada masing-masing server ya. Dengan demikian, lama tidaknya koneksi aktif dari pengguna juga diperhitungkan. Jadi yang user 1 ini hanya sebentar misalkan ya. Ketika ada user kedua, tidak lari ke server kedua, tapi server 1 dulu diisi karena hanya sebentar gitu ya. Kekurangannya tidak mempertimbangkan kapabilitas pemrosesan masing-masing server. Jadi sama dengan tadi round robin. Nah, karena nanti ada weighted ya, sama list connection. Nah, di sini kita lihat 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6. Misalkan user 1 dan 3 itu off ya. Sudah tidak aktif. Maka apa yang terjadi? Ya, koneksi user ke-6 itu pindah ke server ke-1. Ya, karena biar apa? Biar balance gitu ya. Yang tadinya 3 3 1 dan 3 off nih. Kalau ini nggak balance kan ya, 3 lawan 1. Maka pindahlah user ke-6 ke server ke-1. Itu list connection ya. Masih mudah di sini. Lalu di sini ada weighted tadi ya. Berarti pembobotan sama ya. Server tertentu bobotnya berapa? Ya. Sama, cuman mekanismenya list connection ya, melihat bobot. Nah, di sini kelebihannya dapat menyeimbangkan pembagian kerja berdasarkan jumlah koneksi yang aktif yang tadi ya, list connection. Jadi diatur berdasarkan bobot yang sudah ditentukan oleh administrator. Kekurangannya seperti juga algoritma weighted list connection, algoritma ini membutuhkan pemberian bobot secara manual, masih sama ya. Algoritma ini sangat cocok digunakan jika server menangani request dan kompleks ya. Administratornya mengetahui kapasitas pemrosesan masing-masing server. Itu. Ya. Kemudian ada lagi algoritma locality based list connection. Nah, kalau di sini algoritma ini akan melihat ya tujuan IP-nya. Ya. Tujuan IP address di sini. Kelebihannya menghindarkan user agar tidak mendapatkan respon dari server yang posisinya jauh. Kita IP-nya dari Indonesia, dikasihlah server yang dekat dengan Indonesia gitu. Selain itu, dengan ini juga diharapkan dapat mengoptimalkan penggunaan case dalam server-server tertentu yang berdekatan. Jadi, locality dibatasi dengan locality ya, daerah itu. Yang server di Amerika misalkan ya, orang Indonesia yang akses bisa harus langsung ke Amerika. Kenapa kalau ada server di Singapura nggak ke Singapura itu? Nah itu ya. Jadi melokalisasi ya posisi tujuan IP-nya dari mana. Kekurangannya, suatu saat bisa saja pengguna dalam jumlah yang banyak dengan alamat asal yang sama, misalnya dalam satu negara ya, melakukan request yang bersamaan, maka server yang dekat akan kewalahan ya. Gitu. Jadi tidak akan terseimbang gitu. Kemudian permasalahan ini diperbaiki oleh algoritma locality based list connection with replication. Jadi kekurangan tadi ya sudah dihandle oleh adanya replikasi. Nah, replikasi kita ulas nanti terusnya ya. Nah, locality based list connection with replication berarti penjadwalan algoritmanya masih sama. Nah, perbedaannya adalah paket ini diteruskan ke sekumpulan server node yang akan melayani satu tujuan IP address. Jadi ada replikasinya ya. Server node itu direplikasi, di clone gitu ya. Maka dilayani oleh satu tujuan IP tertentu. Gitu. Destination hashing. Nah, kalau algoritma ini ya statik yang dapat meneruskan request dari klien kepada satu real server tertentu sesuai dengan layanan yang diminta. Ya. Terdapat hash table. Jadi di sini sudah statik ya, bahwa IP tertentu atau tujuannya kemana itu arahkan ke server mana.
IP dari tujuan tertentu arahkan ke server kemana. Itu statik ya. Sudah ditentukan kalau itu. Nah, kemudian source hashing. Algoritma ini hampir sama dengan hash tadi ya, destination hashing. Tapi metode ini berisi tabel mengenai informasi alamat asal paket yang dikirimkan oleh klien. Jadi ini kayak semacam request ya. Pengarahannya permintaan pengguna diarahkan sesuai dengan alamat asalnya. Nah, algoritma ini banyak digunakan untuk pelayanan jual beli online. Misalkan shopping cart ya. Jadi pengguna yang sangat sensitif cookiesnya ya. Kita misalkan sedang ada di server 1 nih, add to cart. Masa kita lari ke server kedua tapi tidak ada ya, keranjangnya jadi hilang gitu. Sehingga diharapkan pengguna tidak diarahkan pada beberapa server yang berbeda pada sesi tertentu. Ya, kalau tadi yang destination itu tanpa sesi ya. Kali aja ketika kita di satu server itu ketika penuh bisa dipindahkan gitu ya. Tapi source hashing ini berdasarkan destination awalnya dari mana. Gitu. Ya. Macam-macam. Kemudian ada lagi shortest ya. Expected delay. SED ya. Algoritma ini membagikan pekerjaan ke server dengan waktu tunda paling pendek. Ya. Jadi waktu tunggunya delay yang akan dialami oleh pekerjaan itu rumusnya CI plus 1 dibagi UI ya. Jika sebuah koneksi dikirim ke server ke I ya, ada koneksi di server ke I, CI adalah jumlah koneksi pada server ke I. Jadi jumlah koneksi yang ada di server ke-1 dan UI adalah server rate atau wait dari server ke I. Itu adalah bobotnya ya. Jadi sesuai bobotnya. Jadi bobot dari suatu pekerjaannya, tasnya ini bagaimana? Apakah prosesnya itu membutuhkan waktu yang lama ya, bebannya tinggi. Nah, itu akan dibagi-bagi. Ya. Jadi pekerjaannya dengan waktu tunda paling pendek itu harus kemana larinya. Kalau yang agak medium nih susah pekerjaannya lari kemana. Yang berat itu lari kemana. Itu ya. Selanjutnya never QU and Q ya. Algoritma ini mengadopsi dua model kecepatan. Ya, jika ada server yang tidak melakukan apapun, pekerjaan akan dikirimkan kepadanya daripada harus menunggu antrian server yang lain ya, yang lebih cepat gitu. Karena tidak ada server yang idle. Jadi pekerjaan akan diberikan kepada server yang paling kecil waktu tunggunya. Jadi tidak menunggu nih antrian, kalau ada server ya lempar aja ke sana. Gitu. Jadi mirip-mirip lah, hampir mirip-mirip ya beberapa algoritma yang ada ini. Nanti secara teknis saudara akan diberikan tugas untuk mencobanya ya. Ratio, kalau di sini merupakan sebuah parameter yang diberikan untuk masing-masing server yang dimasukkan ke dalam sistem load balancing. Dari parameter rasio ini akan dilakukan pembagian beban terhadap server-server yang diberi rasio. Server dengan rasio terbesar diberi beban terbesar. Ini mirip seperti tadi ya, weighted tadi. Begitu juga server dengan rasio kecil akan lebih sedikit diberikan bebannya. Cuman beban ini ya lebih ke tasnya, pekerjaannya seperti apa. Itu. Oke. Fastest ya. Algoritma satu ini melakukan pembagian beban dengan mengutamakan server yang memiliki respon time yang tinggi. Di dalam jaringan ya, respon paling cepat merupakan server yang akan mengambil beban pada permintaan masuk. Server yang responnya tinggi nih, dia akan kedapatan yang pertama ketika ada request masuk. Gitu. Itu ya tadi beberapa algoritma yang dapat diadopsi untuk dilakukan penjadwalan antrian load balancing ya. Sekarang kita ulas mengenai tools type untuk load balancing ya. On high level there are 3 types of load balancing. Jadi tadi yang saya ulas ya, di load balancing ini ya,
itu ada 3, hardware, software, dan cloud. Ya. Jadi secara hardware itu ada hardwarenya untuk membagi beban, ada. Secara software ada. Secara cloud ada juga. Jadi ada 3 tipe ya. Nah, hardware balancer di sini adalah dedicated appliance ya to provide load distributor. Di sini contohnya vendornya adalah F5 ya. Itu vendor load balancer secara hardware. Jadi fisiknya itu ya semacam server atau semacam switch lah ya. Switch untuk bagi beban hal tersebut tadi. Dari TP-Link ada juga, dari Barakuda ada. Nah, ini nanti ya. Di sini kan ada request ya, masuk. Di load balancer ini biasanya ada yang include kalau Barakuda dengan security-nya. Jadi semua hal-hal yang bersifat positif ya, positif di sini, ada negatif, itu akan dihandle oleh firewall ya pada mesin ini, sehingga yang diteruskan itu adalah hal-hal yang positif, artinya sudah ke filter gitu ya. Ada yang berikut dengan security-nya di sini. Dari tadi contoh adalah Barakuda ya. Oke, kemudian TP-Link ya. Nah, sekarang gimana kalau versi cloud? Nah, ini banyak juga sekarang pemunculannya. Mungkin saudara pernah mendengar istilah AWS ya, Amazon ya. Kemudian Google Cloud, Cloudflare, Incapsula. Nah, ini. Jadi ini mekanismenya berarti secara cloud ya. Kita lihat, kalau tadi fisik ya, kalau sekarang si klien itu semua akan terkoneksi ke internet ya, cloud. Nah di sini mau AWS ya, biasanya ada Cloudflare, banyak ya tadi ya, itu baru diarahkan ke servernya. Server yang di mana nih? Ini ada di Indonesia, ini ada di Singapura, ini ada di Amerika misalkan ya. Nah, jadi macam-macam nih ya. Ada kalau ini berdasarkan cloud ya. Lalu bagaimana kalau secara software? Nah, software base ini juga banyak yang gratis atau source code ya, open source. Ada juga yang berbayar, tentunya kayak tadi cloud ya, kebanyakan berbayar. Nah, Hproxy ini pernah saya gunakan di Unsil gitu ya, untuk ngebalance secara software base gitu. Kalau hardware lumayan cukup perlu cost yang tinggi ya. Cloud itu menengah. Nah, server itu secara software itu lebih cheap ya, lebih murah gitu. Bahkan bisa gratis. Kita tinggal setting karena open source ya. Hproxy kurang lebih ini ya pengaturannya, ada contoh dari IP ini yang menjadi public, IP publicnya berapa, kemudian ini nanti diarahkan kemana ya. Ada server ini misalkan 10, 10, 10, 1, 10, 10, 10, 2, 10, 10, 3, ada 3 server. Nah, arsitekturnya nanti digambarkan sendiri bagaimana. Ya, kita gambar lagi di sini contoh. Jadi nanti ada, jika ada ya IP public misalkan ya. Ini dari internet masuk ya. Lalu dari sini kemana diarahkan? Ini IP publiknya misalkan. IP diarahkan ke balancer. Nah,
load balancer ini mau diarahkan kemana lagi? Misalkan ya ke server 1, server kedua, server ketiga gitu. Di sini database-nya gimana nih? Mau ke cloud lagi atau langsung ke database? Ya. DB-nya apakah satu atau masing-masing punya database? Nah, ini gimana lagi permasalahannya? Antar database berarti harus sinkron ya. Nah, ini bagaimana nih sinkronnya? Nah, tentunya ada permasalahan-permasalahan lagi nantinya ya yang harus dihandle gitu. Makanya ada synchronize. Itu baik secara file yang ada di servernya atau database. Ini harus sama semuanya. Begitu ya. Itu gambaran sekilas untuk server load balancing. Nah, kita lihat di sini. Ini pengguna itu akan masuk ke balancer. Dari balancer ini akan diarahkan. Nah, balancer itu di set secara public, cuman servernya ini secara private. Artinya kalau pengguna ini langsung ditodong ya dari tadi ya, dari internet ini langsung diarahkan ke sini itu tidak bisa. Ini langsung diarahkan ke server 2 itu tidak bisa. Langsung bukan diarahkan ya, langsung mengakses karena ini adalah private ya. Jaringannya private di sini, dibuat private. Oke, seperti itu ya. Kita lanjutkan. Nah, ini contoh visualisasinya. Jadi ada yang sudah mempunyai visualisasi, contohnya seperti ini, proxy. Jadi bisa kelihatan yang hijau itu berarti aktif. Kalau mati seperti ini ya, merah ini server 1 mati, server 3 mati, server 2 masih on gitu. Jadi di sini sangat jelas bahwa SLB server load balancing digunakan untuk mengatasi permasalahan redundansi, scalability, dan manajemen yang diinginkan. Website saat ini semakin bertambah ya. Bagaimana kita manage agar request yang masuk itu dapat optimal diberikan atau dilayani secara optimal. Gitu. Di sini memiliki keuntungan yang antaranya fleksibel, availability tinggi, gitu. Jadi high availability, gitu. Ya, begitu ya. Jadi sehingga distribusi server itu bebannya menjadi merata. Itu mungkin mata kuliah kali ini untuk server load balancing. Nanti saya akan berikan tugas untuk menunjang lebih jauh tentang penggunaan secara teknis load balancing ini. Segitu dulu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello there, this is John V, Software Evangelist at Jscape, and you're watching another Jscape MFT Gateway tutorial. In today's video, we'll talk about 5 different kinds of load balancing algorithms. We'll highlight their main characteristics and point out what they're best and least suited for. Ready? Let's begin. Round Robin is undoubtedly the most widely used load balancing algorithm. It's easy to implement and easy to understand. Here's how it works. Let's say you have 2 servers waiting for requests behind your load balancer. Once the first request arrives, the load balancer will forward that request to the first server. Then when the second request arrives, presumably from a different client, that request will then be forwarded to the second server. Because the second server is the last in this cluster, the next request, that is, the third,
will be forwarded back to the first server, the fourth request back to the second server, and so on in a cyclical fashion. As you can see, the method is very simple. However, it won't do well in certain scenarios. For example, what if server 1 had more CPU, RAM, and other specs compared to server 2? Server 1 should be able to handle a higher workload than server 2, right? Unfortunately, a load balancer running on a round-robin algorithm won't be able to treat the two servers accordingly. In spite of the two servers' disproportionate capacities, the load balancer will still distribute requests equally. As a result, server 2 can get overloaded much faster and probably even go down. You wouldn't want that to happen. The round-robin algorithm is best for clusters consisting of servers with identical specs. For other situations, you might want to look at other algorithms, like the following. For the second scenario we just talked about, that is server 1 having higher specs than server 2, you might prefer an algorithm that assigns more requests to the server with better capability of handling greater load. One such algorithm is the weighted round robin. The weighted round robin is similar to the round robin in a sense that the manner by which requests are assigned to the nodes is still cyclical. But there's a twist. The node with the higher specs will be apportioned a greater number of requests. But how would the load balancer know which node has a higher capacity? Simple. You tell it beforehand. Basically, when you set up the load balancer, you assign weights to each node. The node with the higher specs should of course be given the higher weight. Usually specify weights in proportion to actual capacities. So for example, if server 1's capacity is 5 times more than server 2's, then you can assign it a weight of 5 and server 2 a weight of 1. So when clients start coming in, the first 5 will be assigned to node 1 and the 6th to node 2. If more clients come in, the same sequence will be followed. That is, the 7th, 8th, 9th, 10th, and 11th will all go to server 1 and the 12th to server 2, and so on. Capacity isn't the only basis for choosing the weighted round-robin algorithm. Sometimes you'll want to use it if, say, you want one server to get a substantially lower number of connections than an equally capable server for the reason that the first server is running business-critical applications and you don't want it to be easily overloaded. There can be instances when, even if two servers in a cluster have exactly the same specs, one server can still get overloaded considerably faster than the other. One possible reason would be because clients connecting to server 2 stay connected much longer than those connecting to server 1. This can cause the total current connections in server 2 to pile up, while those of server 1, with clients connecting and disconnecting over shorter times, virtually remain the same. As a result, server 2's resources can run out faster. In this example, clients 1 and 3 quickly disconnect while 2, 4, 5, and 6 remain connected for longer periods of time. In situations like this, the least connections algorithm would be a better fit. This algorithm takes into consideration the number of current connections each server has. When a client attempts to connect, the load balancer will try to determine which server has the least number of connections and then assign the new connection to that server. So if, say, continuing our last example, client 6 attempts to connect after 1 and 3 have already disconnected, but 2 and 4 are still connected, the load balancer will assign client 6 to server 1 instead of server 2. The weighted least connections algorithm does to least connections what weighted round robin does to round robin. That is, it introduces a weight component based on the respective capacities of each server. Just like in the weighted round robin, you'll have to specify each server's weight beforehand. A load balancer that implements the weighted least connections algorithm now takes into consideration two things: the weights or capacities of each server and the current number of clients currently connected to each server.
As its name implies, this algorithm matches clients and servers by random. That is, using an underlying random number generator. In cases wherein the load balancer receives a large number of requests, a random algorithm will be able to distribute the requests more evenly to the nodes. So, like round robin, the random algorithm is sufficient for clusters consisting of nodes with similar configurations, meaning CPU, RAM, etc.